Setelah kekacauan digital yang mengguncang Neo Manhattan mereda, Spider-Man kembali fokus pada kejahatan fisik. Pencurian suku cadang teknologi langka dari gudang-gudang penyimpanan mulai marak. Malam itu, pandangannya tertuju pada seorang pencuri muda yang luar biasa gesit. Namanya Kale, dan dia baru saja mencuri sebuah microprocessor yang sangat penting. Pengejaran pun dimulai, tapi kali ini tidak ke atas, melintasi gedung-gedung pencakar langit, melainkan ke bawah. Kale melompat ke dalam sebuah lubang ventilasi utilitas raksasa, mengarah ke level kota yang jarang sekali diakses orang. Tanpa ragu, Spider-Man mengikutinya. Ia berayun menuruni poros yang gelap, melewati lapisan-lapisan infrastruktur tua dan pipa-pipa berkarat yang seolah terlupakan oleh waktu. Saat akhirnya ia keluar dari lorong itu, pemandangan yang menyambutnya sungguh mengejutkan. Ia berada di Undercity, atau yang dikenal sebagai substrata Neo Manhattan. Sebuah labirin jalanan beton tua, bangunan-bangunan usang yang ditinggalkan, dan cahaya remang-remang dari lampu darurat yang berkedip-kedip. Udara di sini terasa lebih berat, berbau minyak dan kelembaban. Segala kemewahan dan teknologi canggih Neo Manhattan seolah lenyap tak berbekas. Spider-Man berbisik pada dirinya sendiri. Wow, aku tidak percaya ini masih Manhattan. Rasanya seperti melompati satu abad dalam satu ayunan jaring. Pengejaran berakhir, tapi bukan dengan perkelahian. Kale, si pencuri muda itu, ternyata tidak sedang melarikan diri. Dia sedang pulang. Rumahnya adalah sebuah komunitas kecil yang tersembunyi di dalam bangunan bawah tanah yang telah lama ditinggalkan. Komunitas ini hidup dalam bayang-bayang kemegahan kota di atas, tanpa akses ke energi bersih, air murni, atau sistem pendidikan yang dinikmati oleh warga Neo Manhattan. Spider-Man akhirnya menangkap Kale, yang wajahnya menunjukkan keputusasaan, bukan kemarahan. "Mengapa kau mencuri, Kale?" tanya Spider-Man. "Aku tahu microprocessor itu tidak untuk dijual di pasar gelap." Kale menatap tajam sang pahlawan. "Kau hidup di atas cahaya, laba-laba. Kau tidak akan mengerti," jawabnya dengan suara bergetar. "Benda ini bukan untuk uang. Microprocessor ini untuk memperbaiki sistem filtrasi air kami yang rusak. Anak-anak kami sakit karena air kotor, dan mereka yang di atas sana tidak mau menjual suku cadang yang sudah terlalu tua ini kepada kami." Peter Parker, di balik topengnya, terdiam. Ia menyadari bahwa di balik kejahatan kecil ini, tersembunyi sebuah ketidakadilan sosial yang begitu besar. Warga Undercity terabaikan, dipaksa untuk bertahan hidup dengan sisa-sisa peradaban yang ditinggalkan. Sementara kota di atas mereka bermandikan kemewahan futuristik. Kini, Spider-Man dihadapkan pada sebuah dilema yang sulit. Haruskah ia menyerahkan Kale kepada pihak berwenang karena telah melanggar hukum? Atau haruskah ia membiarkan Kale menggunakan suku cadang itu untuk membantu komunitasnya bertahan hidup? Matanya memandang sekeliling. Ia melihat anak-anak bermain di antara puing-puing, orang tua dengan wajah lelah, namun ada rasa persatuan yang kuat di antara mereka, sebuah persatuan yang lahir dari kebutuhan dan penderitaan bersama. Spider-Man menghela napas panjang. "Mencuri tetap salah, Kale," katanya lembut, "tapi mengabaikan penderitaan juga merupakan sebuah kejahatan." Spider-Man mengambil microprocessor itu dari tangan Kale, tapi ia tidak memborgolnya. Sebaliknya, ia meminta Kale untuk menunjukkan sistem filtrasi air yang rusak. Menggunakan pengetahuannya yang luar biasa tentang teknologi dan sedikit modifikasi dari jaring kimianya, Spider-Man memperbaiki sistem itu sendiri. Ia bekerja hingga air yang keruh akhirnya mengalir jernih. Setelah selesai, ia mengembalikan microprocessor itu kepada Kale, lalu berjanji akan mencari cara yang sah untuk membantu komunitas Undercity mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan dan pantas mereka dapatkan. Saat Spider-Man meninggalkan substrata, berayun kembali ke cahaya Neo Manhattan yang dingin dan berkilauan, pandangannya terhadap kota itu telah berubah total. Kilauan hologram di gedung-gedung tinggi tidak lagi tampak cemerlang. Cahaya itu kini terasa seperti selubung yang menutupi jurang sosial yang begitu dalam dan gelap. Ia menyadari bahwa misinya bukan hanya tentang menghentikan penjahat super atau perampok ban. Misinya juga tentang melawan ketidakadilan, menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, dan menjembatani perpecahan antar manusia. Superhero sejati tidak hanya butuh kekuatan, tapi juga empati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemajuan seringkali tidak merata. Di balik kemewahan yang kita nikmati, mungkin ada lorong-lorong terlupakan di mana orang lain sedang berjuang untuk bertahan hidup. Keadilan sejati harus ditegakkan untuk semua, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Jangan pernah menutup mata terhadap penderitaan yang ada di sekitarmu. Ulurkan tanganmu dan carilah cara untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap itu. Karena kemanusiaan kita yang sejati diukur dari bagaimana kita memperlakukan mereka yang paling rentan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar pesannya bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.